Halo YouTube, selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan Ibu Kono Traders ya. Semoga teman-teman selalu sehat ya dan selalu diberikan berkah ya. Seperti biasa, saling mendoakan, saling memberikan semangat spirit. Oke, di pagi ini ya, ini hari Jumat jam 7. Ada mungkin satu topik yang menarik untuk dibahas ya, karena mungkin ini lumayan banyak apa ya, ibaratnya ya, beberapa orang punya pandangan berbeda, beberapa orang juga mungkin punya alasan berbeda gitu ya. Oke, langsung saja ya, tonton video ini sampai habis kalau Anda ingin memahami apa yang kita bicarakan. Topik yang akan saya bahas itu adalah tentang diversifikasi atau konsentrasi. Artinya apakah kita harus ketika kita invest atau kita trading itu ya, apakah kita harus multi aset ya, atau kita cuma fokus satu aja gitu, satu atau dua gitu, atau kita harus diversifikasi, harus bagi ya. Nah, jadi sebenarnya ini setiap orang punya choice yang berbeda, pandangan yang berbeda, dan reason yang berbeda ya, kenapa dia pilih. Oh, saya nggak suka diversify, saya sukanya all in, konsentrasi ya. Ibaratnya dia lebih suka nggak mau banyak aset yang dia invest atau dia tradingkan, cukup satu, seperti itu ya. Oke, saya bahas dulu begini. Apakah diversifikasi itu lebih baik atau konsentrasi lebih baik? Nah, kita harus memahami di sini dulu ya. Kalau ditanya mana yang lebih baik, tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Ya karena kembali lagi, banyak orang itu salah paham bahwa jika kita konsentrasi ya, hanya fokus ke dalam suatu aset satu aja gitu atau dua, dia bilang bahwa ya ini kalau cuma dua, kita punya bobot portion yang lumayan besar. Misalnya kita punya 100 juta, kita invest di dua aset, misalnya Bitcoin 50 juta, Ethereum 50 juta gitu. Ya, jadi ibaratnya itu risk amount-nya juga lumayan besar, position size-nya juga lumayan besar gitu ya. Jadi kalaupun minus, tiap aset ini minus 10%, ya sama-sama loss 5 juta kan gitu, logikanya gitu. Nah, tapi kenapa orang melakukan konsentrasi dibanding diversifikasi? Oke, kita bahas dulu ini. Kenapa konsentrasi? Konsentrasi itu biasa dipakai apabila aset itu mengalahkan indeks. Biasa kita sebut itu adalah outperform, bukan underperform ya. Jadi misalnya begini, apabila Bitcoin mengalahkan akumulatif grow atau kenaikan dari semua token yang ada, dari semua kripto yang ada, top 10 mungkin top 20 misalnya, ya lebih baik beli Bitcoin aja, kan begitu secara teori. Jadi ibaratnya kayak kita balapan kuda, kayak pacuan kuda gitu ya. Ibaratnya dari 10 kuda ada satu kuda yang memang dia outperform sudah, memang kencang gitu ya. Kenapa kita bet di banyak kuda, mending kita satu aja betnya gitu ya, di kuda yang warna putih warna merah misalnya gitu. Jadi seperti itu, misalnya Bitcoin mengalahkan performance dari S&P misalnya ya, S&P 500, atau mungkin dari indeks-indeks yang lain gitu, misalnya dolar ya, kemudian mungkin saham Apple, saham Google, saham Microsoft, pokoknya segala macam itu. Intinya dia outperform dalam 3 tahun, dalam 5 tahun, atau dalam 1 tahun, dia selalu mengalahkan mereka grow-nya, kenaikannya itu maksudnya ya, kenaikannya gini itu. Jadi lebih baik kita memang konsentrasi aja, ya udah beli satu aja gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia outperform ya, outperform. Jadi memang apa ibaratnya hasilnya itu gainnya itu memang lebih besar, walaupun mungkin perbandingannya hanya 10-20% anggaplah gitu. Tetapi ya namanya orang investasi kan dia tidak melihat wah ini cuma beda 10%, enggak, karena mereka memang maksimalis orangnya gitu. Orang investor itu maksimalis guys, maksimalis itu artinya apa? Mereka ibaratnya naruh duit dan pingin cuan semaksimal mungkin, ininya gitulah, semaksimal mungkin, walaupun hanya beda 2%-3%, tapi ya itu maksimal bahasanya gitu ya, maksimal walaupun hanya beda sedikit, seperti itu. Nah, jadi boleh konsentrasi apabila aset yang kita invest atau yang kita tradingkan ini outperform dari beberapa aset yang lain ya. Contohnya kalau misalnya kita mau invest ke Bitcoin atau Ethereum, ya kita lihat apakah Bitcoin dan Ethereum ini selalu mengalahkan kenaikan harga emas, kenaikan saham Apple, saham Google, saham Microsoft, kenaikan S&P 500, kenaikan dolar misalnya. Kalau memang Bitcoin dan Ethereum ini selalu outperform, selalu di atas, maka better kita konsentrasikan gitu ya. Dan juga kita harus melihat juga sebelum kita konsentrasi, lihat market cap juga. Jangan konsentrasi di market cap yang kecil. Nah, itu bahaya juga karena itu gampang banget dimanipulasi gitu. Nah, sekarang kita bahas kenapa diversifikasi. Nah, kebalikannya, tujuan dari diversifikasi itu karena aset yang kita beli itu adalah aset yang underperform. Jadi orang diversify itu biasanya adalah membeli aset yang memang sedang underperform. Biasanya begitu. Karena dia melihat future, karena dia melihat masa depan. Gitu. Dia melihat 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi mungkin tahun ini dia masih di bawah, mungkin minus 40%. Tapi dia melihat bahwa 2-3 tahun yang lagi, 2-3 tahun yang akan datang, ini bisa saja naik 100-200%, kan gitu. Makanya dia diversify. Kenapa? Karena dia tidak mau mengambil resiko dari masa depan tadi. Ya, karena itu kan hanyalah analisa, itu kan hanyalah prediksi aja, hanya forecast aja, tapi belum tentu terjadi. Karena ada uncertainty, ada segala macam faktor-faktor yang drive the financial market, drive the market gitu ya. Termasuk dari market sentiment ya, termasuk dari ibaratnya natural itu tadi ya, natural psikologi dari human tadi ya, FOMO ya, kemudian spekulator segala macam. Nah, itu ada banyak faktor gitu. Makanya dia diversifikasi karena aset yang dia beli biasanya underperform. Contoh misalnya ketika saya masuk ke Ethereum di harga 2000, saya tidak banyak masuk di situ. Saya bagi ya, tidak cuma masuk di Ethereum. Kenapa? Ya karena lagi underperform. Ya kalau kita lihat chart, dia lagi di bawah EMA 200, bahasanya begitu ya. Di daily-nya itu lagi di bawah EMA 200. Berarti dia di bawah harga rata-rata 200 hari ya, 200 hari gitu ya, ke belakang gitu. Nah, maka saya tidak berani konsentrasi di situ karena dia underperform, karena kita nggak tahu kapan dia naik kan gitu. Ternyata nunggu 2 tahun baru naik gitu kan. Nah, itu kan bahaya banget kalau misalnya kita konsentrasi di aset-aset yang underperform.
karena masa depan ya the future is uncertain ya, masih sangat abu-abu ya, masih sangat gray area ya, masih sangat tidak pasti kayak gitu ya, karena saya bukan dukun gitu loh. Nggak tahu saya bakal naik kapan, tanggal berapa nggak tahu. Yang saya tahu harga potensi yang saya jual ya sekitar 3.500 ya minimal, dan maksimal mungkin 3.700 atau 3.000 atau 4.000 kayak gitu. Tapi saya nggak tahu kapan itu, nggak tahu gitu loh ya, nggak tahu sama sekali nggak tahu gitu. Makanya saya diversify ya, ada di Ethereum ya, ada di beberapa token-token ya kayak Solana ya dan beberapa yang lainnya lah ya, token-token yang market cap-nya lumayan ya kayak Matic segala macam itu ya. Yang pasti no meme, saya nggak berani masuk ke dalam meme, karena saya tahu ketika kamu diversify dan kamu masuk meme itu bukan diversify ya, itu jatuhnya sudah anggap aja kamu spekulat ya, kamu spekulasi aja gitu ya. Karena yang namanya apa ya, kita masuk ke dalam suatu aset itu kita mempertimbangkan juga gitu risk faktornya seperti apa ya. Kalau yang namanya meme ini kan risk faktornya sudah kelihatan gitu ya, namanya meme, meme lah ya, is community based ya, community driven gitu. Semakin banyak orang yang hype ya, meme itu akan ramai gitu ya. Tapi utilitasnya nggak tahu dipakai untuk apa kan, I don't know lah. Dan saya nggak pengen juga ngabisin waktu untuk riset meme ini buat apa gitu ya. Ya buat apa ya, namanya juga meme ya, lucu-lucuan, happy-happyan ya kan, buat spekulasi aja gitu ya basically ya. Nah jadi apabila aset kita memang underperform, disarankan memang untuk diversifikasi. Kenapa ya? Karena diversifikasi ini adalah untuk kita menjaga apa sebenarnya. Yang pertama adalah menjaga capital loss ya, karena yang namanya aset underperform itu kita tidak pernah tahu turunnya sampai mana ya, dan naiknya kapan kayak gitu. Dan naiknya juga sampai mana kita nggak tahu gitu. Bisa saja ya margin of safety-nya yang kita bilang misalnya, oh targetnya sih misalnya kita beli koin apa misalnya Ethereum, oh ini saya akan prediksi naik di harga 4.500, anggap ternyata tidak mampu ke 4.500, hanya mampu di 3.500 kayak gitu. Nah itu kan kita tidak tahu kan, ternyata ada selisih 1000 poin di situ kan. Nah akhirnya apa, yang mau nggak mau kita harus jual juga di 3.500, karena kalau kita paksa ke 4.500 mungkin kita harus hold lagi dalam horizon time yang lebih lama. Nah itu juga ya, jadi itu faktor juga ya. Jadi orang diversifikasi juga terkadang karena horizon time-nya lumayan lama ya, lumayan lama gitu ya, lumayan lama. Jadi misalnya kalau saya invest ke sesuatu yang tidak pasti dalam 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, lebih baik saya diversifikasi karena horizon time-nya itu lumayan lama. Tapi misalnya saya invest ke sesuatu yang ibaratnya outperform dan mungkin hanya hold 1 tahun 6 bulan ya, karena kita ibaratnya itu follow the trend tadi ya, kita ngikut trennya lagi buran segala macam itu ya, memang kita lebih fokus ke konsentrasi ya kayak gitu ya. Ya bahasanya begini, apabila asetmu outperform, disarankan memang konsentrasi kayak gitu. Apabila dia mengalahkan indeks segala macam ya, dan usahakan asetmu itu tidak berkorelasi. Itu syarat ya, jangan sampai berkorelasi, karena takutnya kalau asetmu itu berkorelasi atau ada peg ya, ada peg itu di peg gitu ya. Nah itu hati-hati, takutnya nanti ya ada beberapa hal gitu ya. Ya seringkali kalau aset yang berkorelasi itu ketika salah satunya turun, dia ikut turun juga gitu ya, karena mungkin di peg atau segala macam itu ya, kayak kasus Terra Luna itu ya, kalau teman-teman ingat ya, kayak kasus Terra Luna. Nah itu kan dia ada peg, jadi hati-hati itu ya, korelasinya sangat tinggi, dan apabila pegnya pegnya itu tidak stabil ya, itu bahaya tuh ya, itu sangat bahaya gitu. Nah apabila horizon time-nya kita memang lumayan lama gitu ya, invest untuk 2 tahun 3 tahun, disarankan diversify ya, karena tujuan kita adalah untuk mengurangi terjadinya capital loss tadi ya. Jadi ibaratnya daripada kita loss 10% di suatu aset ya, nilainya besar, misalnya kita punya uang 100 juta ya, kita minus 10%, kita loss 10 juta. Tapi kalau kita bagi 10, yang loss 10% itu mungkin cuma 5 gitu. Jadi kita cuma loss mungkin 5 juta, dan mungkin dari 5 tadi ada yang naik juga 10%. Jadi paling tidak balance, portfolionya tidak terlalu terbakar kayak gitu. Nah tetapi ini tergantung dengan risk profile kita. Apakah kita moderate, apakah kita konservatif, apakah kita agresif. Kalau Anda agresif, ya mungkin Anda nggak cocok diversify, nggak cocok mungkin, karena Anda mungkin benar-benar mengejar capital gain, dan memang Anda agresif, risk toleransinya besar, mungkin minus 70% baru lepas, atau Anda terima aja itu nyangkut minus 70% misalnya gitu. Tapi kalau orang konservatif, orang yang cari aman, ya dia tidak berani juga untuk ibaratnya bet the market itu, untuk ibaratnya ya itu tadi, ngasih dia gain yang besar, tetapi ada resiko di mana dia juga harus loss besar. Ibaratnya bahasanya begini, kita pakai formula itu 1:1 kalau dalam investasi. Itu dasarnya. Formula 1:1. Jika kamu ingin aset itu naik 100%, maka kamu harus berani aset itu juga turun 100%. Nah, itu logik dasar dulu ya, itu logik dasar, walaupun mungkin tidak terjadi. Ya, kayak gitu. Nah, baru nanti kalau kita kembangkan dikit, ya ada yang namanya itu risk reward ya, risk reward atau maksimum reward yang bisa kita hasilkan, misalnya 1:2, 1:3. Apabila kita minus 50%, potensi kita bisa dapat mungkin 100 sampai 120%, misalnya begitu. Ya, itu bahasanya seperti itu, atau mungkin 200%, 300% ya. Itu kita hitung lagi risk rewardnya gitu. Ya, jadi ada risk, ada reward, dan kita lihat rasionya berapa ya, 1:2 kah, 1:3, 1:4 kayak gitu. Ya, kita harus lihat ya. Jadi yang namanya kita invest atau trading not that easy. Jadi tidak semudah itu. Kita harus tetap ibaratnya mengukur kemampuan kita ya, mental kita ya, mental capacity kita, capital capacity kita juga ya. Uangnya kita itu seberapa gitu ya. Ketika kamu uangnya terbatas, maka kamu harus jaga uang kamu jangan sampai nyangkut gitu ya. Apalagi nyangkutnya di Cardano. Ya, jadi itu ya. Jadi itu pendapat saya tentang konsentrasi atau diversifikasi. Jadi kesimpulan, lakukan konsentrasi, beli 1 atau 2 aja aset. Apabila itu outperform ya, baik itu dari indeks, baik itu dari segala macam aset yang lain ya, dolar lah ya, saham-saham apa istilahnya Fortune 500 lah, gold lah, segala macam ya. Dan mungkin horizon time investmentnya itu lebih singkat ya, mungkin 6 bulan, setahun ya, nggak lebih, mungkin dari 2 tahun gitu. Nah, Anda lakukan diversifikasi apabila memang aset Anda mungkin sedang underperform, horizon time Anda lebih lama, dan mungkin mental capacity Anda juga belum siap dan tidak agresif kayak gitu.
ya, dan Anda punya plan jangka panjang yang dimana apabila turun Anda averaging lagi, apabila turun averaging lagi. That's how it works. Itu adalah bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana cara kita membuat decision. So it's up to you, ya. Do your own research, ya, dan yakinkan diri Anda, ya, yakinkan diri Anda bahwa apapun keputusan saya itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain, bukan salah orang lain, ya, dan jangan mencoba untuk cari, ya, pembenaran dari kesalahan yang kita buat. Oke, ya. Seperti biasa penutup, ya, ada kata-kata mutiara, ya. Jangan salah beli, jangan salah jual. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.